Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan hari kemenangan buat saudara dan saya. Sekali lagi selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Allah. Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan anak Allah, Yesus namanya. Allah, Yesus namanya menyembuhkan. Amin, amin. Haleluya. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. So, mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus mati dan bangkit dan memberikan hidup yang kekal buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Amin. Mari katakan sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan
menyembahnya, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, come on church. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita karena kita sama-sama merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari kebangkitan ini sangat berkaitan erat dengan iman Kristen. Sebagai orang-orang percaya, dikatakan bahwa jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tapi kita bersyukur bahwa banyak bukti-bukti bahwa Yesus sungguh adalah Allah yang bangkit dari kematian. Dan saya percaya kita semua akan teguh memegang iman kita. Walaupun banyak orang berusaha mungkin membatalkan, menggagalkan akan kebenaran ini. Tapi biarlah kita melihat bahwa sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit dari kematian setelah mengalahkan maut, menebus dosa setiap umat manusia. Kita bersyukur buat semuanya dan kita mau lebih lanjut melihat bagaimana kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan untuk kami, sehingga hari ini kami merayakan dalam hidup kami. Engkau mati, Engkau bangkit buat kami semua Tuhan, memberikan hidup yang kekal untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebentar Engkau renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup. Kalau Engkau ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah
ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Amin, amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hallelujah Lord, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hallelujah Lord, seumur hidupku mau menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidupku Tuhan, ku mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Seumur hidupku Tuhan, melayani-Mu Bapa. Seumur hidupku Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Aba. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, yang kami muliakan. Yesus Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami muliakan. Haleluya, 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 haleluya. We worship you God, memuji-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu ya Aba ya Bapa. Anak yang hidup yang kami sembah. Haleluya, haleluya Lord. We worship you Lord Jesus. Haleluya Lord. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang hidup, Allah yang hidup yang kami sembah. Oh haleluya Lord Jesus God. Pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Lord. Haleluya Lord. Yes. Man.
Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Kita hari ini sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, sebab hari ini menyangkut dengan iman kita semua. Seperti firman Tuhan katakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Bahkan kita orang paling malang di dunia ini. Nah, kita bersyukur karena ternyata kita semua bisa yakin dan percaya karena dorongan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita, sehingga kita bisa beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan hari ini kita sama-sama rayakan. Kita bersyukur dan kita mau renungkan beberapa hal pada hari ini, mungkin dari sudut yang berbeda, tapi saya percaya bahwa ada berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari dalam hidup kita, termasuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana di dalam perayaan akan kebangkitan Tuhan ini, kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, dan iman kami terus Tuhan melekat kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, dan Allah juga yang siap menyambut kami di dalam kekekalan. Kami bersyukur untuk semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin ajak satu hal pada hari ini dengan membaca dari Matius 16 ayat 21. Di sana dikatakan, waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dari pembacaan ayat yang kita sama-sama ikuti hari ini, kita bisa melihat bahwa 3 peristiwa penting terjadi, dan kita bisa baca dalam satu ayat tadi. Dikatakan Yesus harus masuk ke Yerusalem. Dan dia ketika masuk ke Yerusalem, dia tahu, di sana dikatakan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak yang membenci dia, seperti tua-tua, imam-imam, kepala ahli Taurat, dan dikatakan dia masuk ke Yerusalem untuk dibunuh. Ini menjadi satu penggenapan akan nubuatan-nubuatan yang kita sama-sama pernah pelajari, dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menggenapi kehendak Bapanya tanpa ragu, walaupun mungkin ketika dia mau memasuki Yerusalem ada banyak yang menahan dia. Lebih baik jangan, karena kan di sana semua menanti kira-kira gitu ya, untuk menghakimi, untuk membunuh. Tetapi ketika Tuhan Yesus tahu ini waktunya untuk menggenapi akan nubuatan itu, maka oleh sebab itu dia masuk ke Yerusalem. Kita telah peringati pada Minggu Palem yang lalu, dan hari ini kita melihat dalam ayat ini juga dikatakan dia dibunuh. Dibunuh itu kita peringati Jumat kemarin. Kita sama-sama memperingati Jumat Agung. Jumat yang enggak biasa, kalau boleh dibilang seperti itu ya. Karena Jumatnya sama seperti Jumat-Jumat yang lain. Tetapi saat itu kok disebut Jumat Agung? Karena ada satu pribadi yang agung. Itulah oleh sebab itu hari Jumat kemarin kita peringati sebagai Jumat Agung. Satu pribadi yang agung yang menyerahkan dirinya. Jadi ketika dia masuk ke Yerusalem, dia tuh menyerahkan diri. Demi apa sih? Demi kita semua. Karena dia mengasihi kita. Dan dikatakan, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, inilah yang kita rayakan bersama-sama. Bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit dari kematian. Jadi ayat ini berbicara 3 peristiwa penting
yang kita kenal dengan 3 serangkai. Ya, kita lakukan setiap tahun, memperingati setiap tahun, mulai dari Minggu Palem, Jumat Agung, dan juga Paskah. Kebangkitannya memberikan pengharapan kepada kita semua. Satu hal yang kita ketahui ya, ternyata murid-murid itu lupa akan perkataan ini. Lupa akan perkataan bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Padahal perkataan tadi yang kita baca itu disampaikan kepada murid-murid. Karena jelas di sana dikatakan untuk itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan mengalami tadi penderitaan, dibunuh. Jadi murid-muridnya harusnya tahu akan hal ini. Tapi kenyataannya kita tahu semua bahwa ternyata murid-murid lupa akan perkataan Tuhan. Sehingga mereka ada di dalam ketakutan. Mereka mengunci diri, mengurung di dalam rumah dengan pintu yang terkunci gitu ya. Jadi saking takutnya. Karena yang dia anggap sebagai pahlawan ternyata mati, dibunuh, disalib. Dan begitu juga sesungguhnya dengan kita ya. Kalau kita melupakan akan firman Tuhan, kalau kita melupakan akan perkataan Tuhan, hidup kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran, hidup kita akan dipenuhi dengan ketakutan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas ada di depan kita. Wah, kalau lihat itu semua, kita pasti ketakutan. Kita pasti khawatir. Kita pasti nggak ngerti harus berbuat apa. Di depan ini seperti apa, kita juga seakan-akan buta, nggak tahu. Bahkan ahli-ahli pun sampai sekarang masih berusaha. Ya, vaksin yang dilakukan itu juga sesuatu yang belum memberi kepastian, sehingga dikatakan keberhasilannya itu bisa mencapai 65%. Berarti 65, anggaplah 65 itu berhasil, tapi yang sisanya berarti gagal atau tidak berpengaruh apa-apa gitu ya. Jadi dari sini memang semua masih berusaha untuk mengendalikan apa yang terjadi pada hari ini. Dan itu semua nggak ada yang tahu. Membuat orang khawatir. Tetapi kalau kita ingat akan perkataan Tuhan, ingat akan janji Tuhan, terlebih ketika Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Itu harusnya sesuatu yang menjadi kekuatan buat kita. Oleh sebab itu saya ajak kita jangan sampai lupakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita lupa akan perkataan Tuhan. Tapi memang satu hal yang menjadi pertanyaan, apakah kita suka atau pernah merenungkan akan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa ingat kalau kita sendiri nggak pernah merenungkannya? Tapi saya ajak kita semua, mari kita terus renungkan firman Tuhan. Setia untuk merenungkan kebenarannya, sehingga perkataan Tuhan itu boleh ada dalam hidup kita. Kita boleh hidup oleh karena perkataan Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman, dari perkataan Tuhan. Dan bila kita hidup, kita benar-benar hidup karena firman Tuhan. Dan kita juga tahu cerita-cerita ya, bagaimana orang yang percaya akan perkataan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika Israel dijanjikan untuk masuk ke tanah perjanjian, ada 12 orang diutus untuk mengintai, tetapi 10 orang berbicara tentang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang rasanya nggak mungkin kita masuk ke sana. Di sana raksasa, bahkan boleh dibilang hiperbola gitu, dibilang wah itu pemakan manusia lah gitu ya, kanibal. Tapi Yosua dan Kaleb mempunyai pendapat yang berbeda karena dia lebih percaya perkataan Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku memberikan negeri itu kepada mereka. Dan Tuhan bilang,
Kamu akan masuk ke sana. Itulah yang menjadi pegangan Yosua dan Kaleb. Mari kita belajar dari kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, dari setiap hal yang kita sama-sama renungkan, bahwa orang yang hidup memegang perkataan Tuhan, hidupnya akan tenang, hidupnya akan mengalami kemenangan, hidupnya akan mengalami kebaikan Tuhan. Jadi melalui peristiwa yang dialami murid-murid, kita menyadari, ya seringkali kita juga mungkin dalam ketakutan, kita dalam kekhawatiran, karena kita lupa akan perkataan Tuhan. Kita lupa akan janji Tuhan. Kita lebih percaya keadaan yang kita lihat dibanding perkataan Tuhan sendiri. Firman Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Dia menyertai kita. Kalau Dia menyertai kita, kita akan bisa berkata seperti Daud, yang berkata bahwa Tuhan itu sebagai gembalanya, tetapi ketika masuk dalam lembah, dia tidak takut, dia tidak gentar, sebab gada dan tongkat Tuhan itu menyertai, ada bersama-sama, sehingga tidak mungkin Tuhan mencelakakan kita. Mari kita sama-sama membangun kehidupan, kepercayaan kita kepada perkataan Tuhan. Oleh sebab itu saya dukung kita semua, dorong kita semua untuk terus giat di dalam Bible Journey kita. Terus kita menyelesaikan firman Tuhan atau Alkitab yang kita miliki untuk kita baca. Dan kita pernah menyelesaikan dalam 3 tahun karena kita baca hanya sepasal setiap hari. Tapi hari-hari ini kita lagi baca kira-kira 3 pasal. Biarlah dalam setahun kita bisa menyelesaikannya juga. Firman itu menjadi konsumsi rohani kita, makanan rohani kita, sehingga kita juga rohaninya dikuatkan dan kita bisa ingat perkataan Tuhan, kita bisa menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kita dengan percaya akan perkataan Tuhan. Kita bersyukur untuk sarana yang ada, kesempatan yang ada, kebersamaan di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Kita baru menyelesaikan perjanjian lama kemarin ini ya. Jadi kita sedang mau memulai memasuki perjanjian baru. Nah kita mulailah terus semangat di dalam Bible Journey kita. Kita tadi lihat bagaimana ketakutan menyelimuti murid-murid. Tapi justru ada orang-orang yang tidak melupakan. Tapi justru yang tidak melupakan ini orang-orang yang membenci akan Tuhan. Di sana saya ajak sama-sama kita mau baca di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66. Tapi saya akan ajak saudara untuk membaca itu ya. Dari Matius 27 62 sampai 66. Nah, di sana dikatakan begini, saya bacakan lengkap aja ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Perhatikan, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Dari sini ternyata kita lihat ya, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, Farisi, justru mereka ingat perkataan Tuhan. Murid-muridnya yang setiap hari bersama-sama dengan dia justru lupa akan perkataan Tuhan. Nah, biarlah setiap kita belajar dari sini. Walaupun niat daripada imam-imam, ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi ini karena mereka merasa tersaingi, sehingga
karena merasa tersaingi, mereka menghasut orang bahwa Yesus adalah penyesat. Yesus adalah pribadi yang menyesatkan banyak orang, termasuk kepada pemerintah. Jadi dari sini kita lihat bagaimana bahayanya ketika orang ingin dianggap, ingin mendapat nama, ingin dihormati, dan mungkin ingin yang lain-lainnya. Ketika ada satu pribadi yang begitu sederhana, tetapi pengajarannya luar biasa, kuasanya luar biasa, sehingga banyak orang percaya dan mengikut dia. Sehingga seakan-akan pihak imam-imam, ahli-ahli Taurat nih, wah pengikut kita berkurang nih. Sehingga menghasutlah gitu ya. Jadi hati-hati dengan yang namanya keinginan untuk dihormati, keinginan untuk dihargai. Itu jika itu melebihi, menguasai kehidupan kita, kita bisa boleh dibilang menghasut yang lain untuk berpihak. Jadi dari sini kita melihat ternyata mereka ingat perkataan Tuhan. Itu yang berkesan di saya. Ternyata mereka ingat loh, murid-muridnya lupa. Dan ketika mereka ingat itu, mereka minta jaga kuburan kalau bisa. Minta ke Pilatus, dia bilang. Akhirnya Pilatus kasih, inilah penjaga-penjaga. Jaga sebaik-baiknya. Karena mereka berpikir, jangan-jangan murid-muridnya nanti curi. Jangan-jangan bilangnya bangkit, padahal nggak bangkit gitu ya. Tapi ternyata meterei dan penjagaan, pengawalan yang ketat tidak bisa menahan kuasa kebangkitan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Oleh sebab itu kita perlu ingat akan perkataan Tuhan. Karena setiap perkataan Tuhan itu pasti digenapi. Setiap perkataan Tuhan pasti terjadi. Jadi mari setiap kita menjadi orang-orang yang terus merenungkan firman Tuhan dan mengingat akan setiap perkataannya, janji-janjinya yang memberikan ketenangan dalam hidup kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan tentunya dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan yang memberikan janji itu kepada kita semua. Nah, kita mau melihat bahwa tadi mereka menghasut banyak orang. Mereka juga, karena saya percaya mereka tuh haus hormat. Gila hormat lah, sehingga Yesus itu dianggap saingan. Karena memang dari pengaruhnya begitu besar. Jadi mereka menganggap Yesus itu saingan mereka. Hari-hari ini, belakangan ini ya mungkin nggak baru-baru ya, udah cukup lama nih, beberapa tahun yang belakangan ini. Kita lihat banyak orang mulai berusaha menggugurkan iman Kristen ini, menggoyahkan iman Kristen ini, yaitu berusaha membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit dengan segala cara. Salah satunya ada yang ceritanya arkeolog tertentu menggali kuburan Magdalena dan di sana menemukan mayat Yesus lah gitu ya. Banyak hal diusahakan supaya yang namanya kebangkitan itu tidak ada sesungguhnya. Tapi kenyataannya kita tahu bahwa kita boleh bersyukur karena kebangkitannya itu dibuktikan dengan banyak hal. Yang pertama kita tahu pada hari ketiga wanita-wanita itu datang ke kubur Yesus. Di sana dia mendapati kubur itu kosong. Jadi wanita-wanita yang pertama menyaksikan kubur itu kosong. Dan bukan hanya itu, ternyata wanita ini juga bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena ketika itu dikatakan, Tuhan Yesus bilang, aku belum pergi kepada Bapa, jangan sentuh aku gitu. Dan Tuhan Yesus juga bilang, beritakan kepada teman-temanmu, murid-murid yang lain, supaya mereka juga dikuatkan. Nah dari sini, biarlah setiap kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kuburnya kosong. Sampai sekarang kalau kita mungkin
pergi ke Israel, memang ada 2 tempat yang dipercayai gitu ya. Baik satu sisi dari umat Katolik, satu sisi dari Kristen. Di sana ada yang Garden Tomb, ada juga satu tempat yang khusus dipercaya. Nah dari situ, tapi dua-duanya tetap kuburnya itu kosong, nggak ada isinya, membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Dan wanita-wanita ini menjadi saksi kebangkitan Yesus. Murid-murid Tuhan menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika mereka dalam ketakutan di dalam rumah yang terkunci, tetapi Yesus bisa ada dan masuk ke dalam sana. Dan bahkan Thomas sendiri mencucukkan jarinya. Dari situ kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang hidup, Allah yang menjadi Allah di dalam hidup kita, yang kita percaya dia sungguh-sungguh nyata bahwa dia itu hidup. Dan kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Dan bahkan ketika 2 orang jalan ke Emmaus, ditanya sedang apa kamu? Dia ngomong, apa kamu cuma satu-satunya orang yang nggak tahu bahwa Yesus lah gitu ya, orang yang luar biasa, orang yang dahsyat itu, tetapi dia mati. Itu membuat mereka sedih. Mereka dari Yerusalem pulang ke Emmaus. Tapi ketika ngobrol, ketika dalam perjamuan, dia ingat, oh bukankah itu Yesus? Tapi Yesus sudah tidak ada. Jadi ada begitu banyak saksi. Akhirnya kedua orang ini juga lari kembali ke Yerusalem. Mungkin dari Yerusalem ke Emmaus dia jalan dengan gontai, dengan lemah, dengan sedih. Tapi ketika dia ketemu dengan Yesus, dia sadar itu Yesus. Dia lari kembali ke Yerusalem. Jadi memang kalau kita punya keyakinan akan kebangkitan Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah Allah yang hidup, hidup kita akan bergairah, hidup kita akan berkobar-kobar, dan hidup kita juga akan mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Kebangkitannya jelas itu memberikan kemenangan kepada kita. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita tahu bahwa kemenangan itu adalah pemberian dari Yesus sendiri. Bukan hebat-hebatnya kita, bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang melakukannya dan memberikan kemenangan itu bagi kita. Dan kita kalau kita baca dan renungkan, kita tahu bahwa kemenangannya itu adalah kemenangan atas maut, yaitu kematian, kutuk dosa. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, Tuhan katakan kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Manusia akhirnya kena satu kutuk yang namanya dibatasi oleh kematian. Tetapi Yesus menang atas maut. Tidak menguasai akan hidupnya. Dia bangkit dari kematian sebab dia Allah. Dia yang telah mengalahkan maut. Kita luar biasa itu kalau itu diberikan kepada kita, sehingga kita juga mempunyai janji kehidupan yang kekal. Yesus telah menang atas dosa, atas maut, dan atas iblis atau kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara itu. Yesus telah menang atas semuanya. Dan mungkin yang terakhir saja ya untuk menyingkat waktu. Yesus juga memberikan kemenangan atas pergumulan hidup. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Jadi saya bisa katakan bahwa Yesus memberi kemenangan atas pergumulan hidup setiap manusia. Kesehatan itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita.
Kita tidak bisa beraktivitas dengan baik kalau kita sakit. Kita tidak bisa beraktivitas dengan mungkin maksimal kalau kita sakit. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa firman-Nya berkata, bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Ada begitu banyak orang tergeletak di rumah sakit. Ada begitu banyak orang yang rela kehilangan segala hal yang dia miliki asal dia memperoleh hidup. Dia bisa menambah, memperpanjang akan hidupnya. Jadi hidup itu begitu berharga. Kesehatan itu begitu berharga dalam hidup kita. Sehingga hari ini kita dalam kebangkitan Tuhan, saat kita merayakan ini, biar kita bersyukur. Karena apa? Tuhan memberikan itu kepada kita. Di atas kayu salib, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Yang pertama memang bukan hanya bicara secara fisik, tetapi terlebih lagi menyembuhkan kita dari dosa. Menyucikan kita, mentahirkan kita, sehingga kita yang harusnya ada di dalam maut, tetapi oleh karena darah Kristus, oleh karena penyalipan Yesus, oleh karena kebangkitannya, kita memperoleh pengharapan yang luar biasa. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, Tuhan sendiri menjamin dia akan ada bersama-sama dengan Tuhan pada kekekalan. Hari ini biarlah setiap kita mau terus jaga kehidupan yang setia kepada Tuhan. Untuk bisa kita menikmati kebaikan Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan, hidup di dalam berkat kebangkitannya. Kita perlu proses perjalanannya ini dikatakan tanggalkan manusia lamamu. Jadi kita perlu, bagian kita adalah menanggalkan, bagian kita justru mengganti dengan pakaian yang baru, yaitu kebenaran. Biar setiap kita mengenakan manusia yang baru, yaitu jubah kebenaran yang Tuhan berikan, itu yang kita kenakan, dan kita hidup setia menjalani kehidupan ini dengan selalu mengingat akan perkataan Tuhan. Tidak ada cara lain. Yang ada adalah kalau kita mau mengingat perkataan Tuhan, kita perlu memulainya dengan merenungkan akan firman. Jadi tetap setia dalam Bible Journey kita yang tinggal setengah jalan ini. Terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online ini dan membutuhkan bimbingan atau dukungan doa lebih lanjut, bisa menghubungi hotline prayer kami yang dapat dilihat setelah akhir ibadah ini. Dan kita bersyukur kita mau tutup ibadah ini dengan sukacita karena berkat Tuhan melimpah atas kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk ibadah kami yang boleh kami selesaikan. Walaupun kami tetap masih berada di rumah, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk kami tetap menghormati Tuhan dan untuk kami terus terhubung dengan Tuhan bersama dengan rekan-rekan seiman yang sama-sama bersekutu pada jam yang sama. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan hari ini biarlah berkat yang dari Tuhan melimpah atas setiap anak-anak-Mu, khususnya di hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami boleh mensyukuri untuk apa yang terjadi, yang membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan karena Engkau hidup, maka hari depan kami adalah hari depan yang terjamin di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, persiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dan hari ini juga kita mau arahkan kepada
Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi sumber berkat di dalam perjalanan hidup kita. Umat yang dikasih Tuhan, teruslah percaya bahwa berkat daripada Tuhan dicurahkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan, bahkan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari, sehingga melalui berkat Tuhan setiap umat Tuhan bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan di setiap hari yang dilalui, dan semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari semua katakan amin. Amin.